pertama di sini ada apa namanya, untuk menghitung ritasi secara manual. Jadi kita operator ekskavator bisa menghitung ritasinya per jamnya secara manual. Kita lakukan dulu. Misalnya dari pertama kita pencet, jadi kita hitung sendiri bisa. 2, 3, dan seterusnya. Misalnya jam kedua kita melakukan lagi. Dan di sini ada AM. Jadi SMU-nya sekarang itu sudah 31.723. Jadi kalau operator itu awal shift, dia akan mencatat AM awal shiftnya sampai dia selesai operasi berapa nanti dia AM-nya. Kemudian di sini ada indikator paspil. Jadi kalau paspilnya posisi turun, dia akan menurun. Nah, ketika paspilnya naik, ini kan hilang. Artinya ini sebagai safety untuk indikator ke si operator, bahwasanya paspilnya lagi posisi turun. Kemudian tangganya masih di posisi turun. Ketika tangganya naik, nanti ini indikator ini akan hilang. Kemudian yang berikutnya di sini ada lock tracknya, ya. Pengunci tracknya di sini. Kemudian di sini ada lock swing. Contoh lock swing ini digunakan ketika hinging misalnya, minggu OHT. Kenapa harus pakai lock swing ketika hinging? Misalnya dia posisinya miring di 1 derajat aja, dia akan swingnya akan continue. Karena di sini 60-30 ini locknya nggak ada breaknya. Jadi kita harus lock pakai lock swing. Jadi kalau kita mau lihat water pass-nya, di sini ada water pass. Posisi unit ini sekarang kalau kita lihat sepintas dia rata. Kalau aktualnya kita miring di 2 derajat, miring ke kiri. Kemudian kita miring ke depan, dia ada di posisi 3 derajat. Itu aktualnya. Tapi kalau kita lihat sepintas rata ya kan. Kalau aktualnya ini ada di water pass. Lanjut. Kemudian di sini ada tekanan oli ya, tekanan oli engine. Nah di sini ketika engine running, pastikan dia naik minimal di 4 bar. Artinya di situ sirkulasi oli itu masih berfungsi dengan baik. Ketika ini tidak bergerak atau masih di posisi 0, mati sirkulasi tidak normal. Jadi operator harus segera mematikan engine. Matikan, kemudian start kembali. Ini untuk engine 1 atau engine kiri, sebelah kiri. Ini untuk engine 2 sebelah kanan. Kemudian di sini ada RPM. RPM low idle-nya itu di 800 RPM low idle. Kemudian pada saat bekerja maksimumnya 1800. Engine 1 dengan engine 2 sama-sama di 1800. Kemudian di sini ada gauge fuel-nya, level fuel-nya. Kondisi di fuel tangki sebelah kiri isi fuelnya 825 liter. Di tangki kanan 669 liter ya. Nah, kapasitas fuel 60-30 itu kapasitas 2 tangki itu 5.360 liter. Bayangkan banyak ya kan? Iya. Jadi kalau satu tangki 5.360 dibagi 2, tangkinya sekitar 2.680 ya. 2.680 satu tangkinya.
kalau 60-30 fuel burn-nya per 1 jam itu 215 liter posisi. Dan aktual kita di sini rata-rata 215 liter ya, per jamnya. Kali 10 jam atau 11 jam dalam satu hari sudah berapa liter? Kalikan aja ya. Kali 2 shift, siang malam. Nah, itu. Jadi fuel burn-nya ini cukup tinggi. Kemudian lanjut, di sini ada temperatur coolant, Pak. Temperatur coolant di sini dia posisi dingin dia masih di 28 derajat. Apabila dia naik di 100 sampai 120 derajat berarti dia overheat. Temperaturnya naik atau overheat. Jadi untuk engine 1 dan engine 2 sama. Kemudian di sini ada temperatur oli hidrolik. Ya. Temperatur oli hidrolik ketika naik di merah atau sampai di 100 derajat dia akan overheat. Kemudian di sini ada tekanan baterai ya. Tekanan baterai posisi sekarang di 23 volt ya. 6 volt. Artinya tegangannya low ya. Kalau tegangannya normal dia pasti di atas 24 volt. Itu ya. Kemudian di sini ada jam, di sini ada untuk menu-menu call-nya. Ini lagi dihapus. Ini menu-menu. Oke. Ini lagi nggak bisa. Mouse-nya, kursornya nggak mau diajak kompromi. Ya. Terus itu untuk displaynya. Kemudian di sini ada sekelar AC ya, blower. Terus di sini ada tip, di sini ada kamera samping dan kamera belakang, kamera blind spotnya. Terus di sini ada saklar engine kiri, kemudian saklar engine kanan. Untuk start engine ada di sini. Start engine kiri atau engine 1. Ini start engine kanan atau engine 2. Nah, kemudian di sini ada untuk mematikan. Matikan engine 1, matikan engine 2. Kemudian di sini idle timer ya. Tahu kan idle timer? Idle timer itu jadi sebelum mematikan engine kita harus mengidlekan engine itu di low idle di 800 rpm selama 3 sampai 5 menit. Supaya apa? Supaya tidak merusak turbo. Itu. Karena ketika habis running, habis bekerja, kita langsung mematikan engine-nya, maka akan berdampak ke turbo. Nah, tujuannya apa? Supaya untuk menetralkan sirkulasi dan temperatur yang ada di sistem engine-nya. Yang tadinya temperaturnya hidroliknya tinggi, diturunkan dulu, idlekan dulu. Temperatur coolant tinggi, diturunkan dulu, baru dimatikan. Kemudian idle timer ini bisa digunakan ketika operator sudah airship mau meninggalkan unitnya. Misalnya, ini kan diaktifkan di setting di 3 sampai 5 menit. Kalau cara nyetingnya dia pakai sistem. Nah, misalnya operatornya meninggalkan unitnya dengan posisi hidup boleh. Nanti setelah 3 menit atau 5 menit secara otomatis engine-nya akan mati. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada indikator ya. Di sini ada indikator. Pertama indikator pressure oli engine ya. Kemudian baterai. Kemudian di sini ada temperatur oli engine. Ini temperatur oli engine. Kemudian di sini ada temperatur coolant engine. Ya. Ini tekanan oli engine, baterai, temperatur oli engine, temperatur coolant. Nah, ini untuk engine kiri, engine
Kemudian di sini ada idle ya, RPM. RPM naik dan RPM low. Jadi ketika kita mau bekerja kita harus menaikkan RPM. Batas RPM-nya itu nanti muncul di sini di angka 1800 RPM. Jadi beda dengan OHT ya, beda. Kalau OHT mau menaikkan RPM berarti gas harus diinjak. Nah kalau di eksavator dia harus continue, RPM-nya harus tinggi. Caranya apa? Kita tekan tombol ini untuk menaikkan RPM dan menurunkan RPM. Jadi kita bekerja itu RPM-nya maksimal di 1800. Ketika RPM-nya di bawah 1800 maka ininya akan berpower. Terus di sini ada action lamp ya, action lamp. Action lamp itu untuk memberitahukan operator bahwa salah satu indikator sedang tidak berfungsi atau ada masalah di bagian unit. Terus di sini ada engine stop, stop. Ini aktif. Ini release ya. Nah, ketika kita mengaktifkan salah satu engine stop, maka di sini akan muncul tombol warna hijau ya. Artinya di situ kita harus menekan merilis kembali tombol ini yang berada di bawah kabin tadi, yang ada di lemari elektrik itu. Nah, baru bisa setelah ini hilang baru engine bisa diaktifkan. Dan di sini ada tombol lock swing. Tombol lock swing fungsinya tadi untuk lock swing ketika ingin ya. Terus di sini ada lock track, artinya ketika lock tracknya di lock kita mengoperasikan pedal tracknya, ketika ini diaktifkan dia tidak akan berfungsi. Terus di sini ada release auto loop ya. Release auto loop atau release grease. Jadi ketika misalnya bucketnya stuck, tiba-tiba stuck, kita bisa merilis dari sini atau grease secara manual. Grease di sini, tekan lama, tekan tombolnya, nanti akan menggrease secara